תגיד לי מה אתה יודע, אחרת זה ייגמר רע מאוד. אמרתי לך לדבר. Bayangkan, berada di tengah perang, di tanah yang setiap harinya dipenuhi suara ledakan, di mana orang-orang kehilangan keluarga, kehilangan rumah, bahkan kehilangan harapan. Lalu di tengah semua itu, ada seorang pemuda dari Indonesia, datang bukan membawa senjata, tapi membawa doa. Dan justru di sanalah ia menghadapi ujian yang tidak masuk akal. Ditangkap, dihakimi, namun tidak bisa disakiti. Siapa sebenarnya dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum kita masuk ke cerita, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Tulis ya, biar kita bisa saling kenal, saling mendoakan, dan mempererat silaturahmi, walaupun hanya lewat layar. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa bantu dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena dukungan kalian sangat berarti. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipermudah semua urusannya, dan dikabulkan segala doanya. Amin. Baik, kita mulai ceritanya. Namanya Ahmad, seorang pemuda asal Indonesia, usia 25 tahun. Sederhana, tidak terkenal, bukan siapa-siapa. Namun hatinya besar. Ia tumbuh di sebuah pesantren kecil di daerah Jawa. Hidupnya tidak mewah, bahkan cenderung sederhana. Setiap hari diisi dengan belajar agama, membantu orang sekitar, dan mengabdi tanpa pamrih. Sejak kecil, Ahmad sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Makan seadanya, tidur di kasur tipis, dan berbagi dengan sesama walaupun dirinya sendiri kekurangan. Namun justru dari situlah, ia belajar satu hal, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita bisa memberi. Hari demi hari berlalu, Ahmad tumbuh menjadi sosok yang tenang, tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat orang lain membutuhkan. Ia sering membantu warga, mengajar anak-anak kecil mengaji, bahkan ikut mengurus orang sakit tanpa diminta. Namun ada satu hal yang selalu membuat hatinya gelisah. Setiap kali ia melihat berita tentang Palestina, tentang anak-anak yang kehilangan orang tua, tentang rumah yang hancur, tentang tangisan yang tidak pernah berhenti. Ahmad tidak bisa diam. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, kalau aku bisa membantu, izinkan aku." Dan suatu hari, kesempatan itu datang. Sebuah lembaga kemanusiaan membuka relawan untuk dikirim ke Palestina. Tanpa berpikir panjang, Ahmad mendaftar. Banyak yang meragukan. "Ahmad, kamu itu orang biasa, bukan tentara, bukan dokter. Terlalu berbahaya. Di sana bukan tempat untukmu." Namun Ahmad hanya tersenyum. Kalau bukan kita, siapa lagi? Beberapa minggu kemudian, ia benar-benar berangkat, meninggalkan tanah kelahirannya. Meninggalkan pesantren, dan pergi menuju tempat yang selama ini hanya ia lihat dari layar. Perjalanan itu panjang dan penuh perasaan. Namun saat pertama kali ia menginjakan kaki di Palestina, hatinya langsung bergetar. Apa yang ia lihat jauh lebih nyata, jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Bangunan runtuh, jalanan penuh debu, suara sirine, dan tangisan di mana-mana. Ahmad berdiri diam, matanya berkaca-kaca, namun ia tidak mundur. Ia justru melangkah. Hari-harinya di sana diisi dengan membantu korban, membagikan makanan, mengobati luka ringan, menggendong anak-anak yang menangis, dan setiap malam ia tetap berdoa. Seolah di tengah kehancuran itu, ia mencoba menjadi setitik cahaya. Banyak orang mulai mengenalnya, bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang ia lakukan. Ia tidak memilih siapa yang ia bantu. Ia tidak peduli agama atau latar belakang. Baginya, semua manusia harus ditolong. Namun, semakin sering ia berada di lapangan, semakin besar pula resiko yang ia hadapi.
Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Ahmad sedang berjalan di antara reruntuhan, membawa tas berisi obat-obatan. Di kejauhan, ia melihat seorang anak kecil duduk sendirian, menangis. Tanpa berpikir, Ahmad langsung mendekat. Ia berlutut di depan anak itu. "Tidak apa-apa, saya di sini," ucapnya lembut. Anak itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ahmad mengusap kepalanya, memberikan air minum, dan mencoba menenangkannya. Namun di saat itulah, Suara langkah kaki terdengar. Berat dan cepat. Ahmad menoleh. Dan seketika, suasana berubah. Beberapa tentara bersenjata muncul dari arah belakang. Dengan tatapan tajam dan wajah penuh kecurigaan. Mereka langsung mengelilingi Ahmad. Salah satu dari mereka berteriak dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun satu hal yang jelas, Ahmad dianggap ancaman. Anak kecil itu langsung ditarik menjauh. Ahmad berdiri perlahan, tangannya terangkat, menunjukkan bahwa ia tidak melawan. Namun itu tidak cukup. Mereka tetap mendekat. Salah satu dari mereka menarik lengannya dengan kasar. Tasnya dijatuhkan. Obat-obatan berserakan di tanah. Ahmad tidak melawan. Ia hanya berkata pelan, "Saya relawan. Saya hanya membantu." Namun kata-katanya tidak didengar. Dalam hitungan detik, tangannya diikat, dan ia dipaksa berlutut di tengah reruntuhan, di tengah tatapan dingin para tentara. Dan di saat itu, Ahmad hanya menutup matanya dan berdoa, karena ia tahu ujian sebenarnya baru saja dimulai. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dari reruntuhan bangunan yang berserakan di sekeliling. Langit mulai berubah jingga, namun suasana tidak terasa indah, justru mencekam. Ahmad masih berlutut di tanah. Tangannya terikat ke belakang. Bajunya yang tadi masih rapi, kini penuh debu. Nafasnya pelan, namun wajahnya tetap kenang. Di sekelilingnya, para tentara berdiri dengan senjata di tangan. Mata mereka tajam, penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka mendekat, berjongkok di depan Ahmad, menatap wajahnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca siapa sebenarnya pemuda ini. "Siapa kamu?" tanya tentara itu dengan nada keras. Ahmad perlahan membuka mata, menatap balik, tanpa rasa takut. "Saya relawan," jawabnya pelan. Tentara itu mengernyit. "Relawan? Di tempat seperti ini?" Ia berdiri kembali. Lalu berbicara kepada rekan-rekannya. Nada suaranya berubah, lebih tegas, lebih curiga. Mereka mulai menggeledah tas Ahmad, mengacak isinya. Obat-obatan, perban, botol air, semua diperiksa. Namun tidak ada yang mencurigakan. Namun justru itu yang membuat mereka semakin bingung. "Kenapa kamu di sini?" tanya tentara lain. Ahmad menunduk sedikit, menolong. Jawaban itu singkat, tapi jujur. Namun bagi mereka, itu tidak cukup. Karena di tempat seperti ini, kepercayaan adalah hal yang paling langka. Salah satu tentara tiba-tiba menarik Ahmad berdiri dengan kasar. Namun Ahmad tidak melawan. Ia hanya mengikuti. Mereka membawanya menjauh dari lokasi itu, melewati jalan-jalan yang penuh puing. Melewati rumah-rumah yang sudah tidak berbentuk. Dan setiap langkah membawa Ahmad semakin jauh dari kebebasan. Beberapa warga melihat dari kejauhan, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa diam dengan mata penuh ketakutan, karena mereka tahu siapapun yang ditangkap jarang kembali. Perjalanan itu berhenti
Di sebuah area kosong, bekas bangunan yang sudah runtuh. Di sana, Ahmad kembali dipaksa berlutut. Kali ini, lebih keras. Tangannya masih terikat, namun tubuhnya tetap tegak. Wajahnya tetap tenang. Salah satu tentara berdiri di depannya. Terakhir, siapa kamu sebenarnya? Ahmad menarik nafas pelan, lalu menjawab, "Saya hanya ingin membantu." Jawaban itu kembali membuat mereka kesal, karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Salah satu dari mereka mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah maju, dengan emosi yang terlihat jelas. Namun di saat itu, tentara lain menahannya. "Jangan dulu." Mereka saling berpandangan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ahmad hanya diam. Ia tidak membela diri, tidak juga memohon. Ia hanya menutup matanya dan berzikir dalam hati. Waktu terasa berjalan lambat. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Namun di dalam kesunyian itu, ketegangan justru semakin terasa. Salah satu tentara akhirnya berbicara. Kalau dia bukan siapa-siapa, kenapa dia ada di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Namun cukup untuk membuat suasana semakin panas. Ahmad perlahan membuka data. Menatap mereka satu persatu. Bukan dengan kebencian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan, yang justru membuat mereka semakin tidak nyaman. Karena mereka terbiasa melihat orang takut. Tapi kali ini, berbeda. Salah satu tentara mendekat lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. "Apakah kamu tidak takut?" tanyanya. Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Takut, tapi saya percaya." Jawaban itu membuat tentara itu terdiam. Sejenak, cukup lama, karena ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun sebelum suasana berubah, tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Ledakan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat semua orang waspada. Para tentara langsung menoleh. Beberapa mengambil posisi. Beberapa berbicara cepat. Suasana menjadi kacau. Namun di tengah kekacauan itu, Ahmad tetap diam. Masih berlutut. Masih terikat. Namun hatinya justru semakin kuat. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dan sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Tanpa ia sadari, kejadian yang akan terjadi setelah ini akan membuat semua orang, termasuk para tentara itu sendiri, tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat hari itu. Suara ledakan tadi perlahan menghilang, menyisakan gema yang masih terasa di udara. Debu beterbangan tipis, dan suasana kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang lebih menekan. Para tentara masih dalam posisi siaga. Mata mereka menyapu sekitar. Jari-jari tetap di dekat pelatuk senjata. Namun setelah beberapa menit, tidak ada serangan lanjutan. Tidak ada ancaman langsung. Perlahan, mereka mulai kembali fokus. Dan pandangan mereka kembali tertuju pada satu orang. Ahmad, yang masih berlutut di tengah tanah berdebu. Tangannya terikat, bajunya kotor. Namun wajahnya tetap sama. Tenang. Seolah semua yang terjadi tidak menggoyahkan hatinya sedikit pun. Salah satu tentara mendekat. Langkahnya pelan. Namun kali ini, bukan dengan emosi seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa penasaran. Ia berdiri tepat di depan Ahmad, lalu berjongkok, menatap wajahnya dari dekat. "Kenapa kamu tidak panik?" tanyanya pelan. Ahmad membuka mata, menatapnya. "Karena saya tidak sendiri," jawabnya. Tentara itu mengernyit. "Apa maksudmu?"
Ahmad tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, namun sulit dijelaskan. Seolah ada keyakinan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tentara itu berdiri kembali, berjalan beberapa langkah menjauh. Ia terlihat berpikir. Sementara itu, tentara lain mulai berdiskusi. Suara mereka pelan, namun penuh tekanan. Dia aneh. Tidak seperti yang lain. Tidak takut, tidak melawan. Bisa saja dia pura-pura. Kecurigaan kembali muncul. Dan perlahan, emosi mereka mulai naik lagi. Salah satu dari mereka, yang sejak tadi diam, akhirnya maju. Wajahnya lebih keras, lebih dingin. Ia berdiri di depan Ahmad, menatap tajam. Kalau kamu tidak bicara, kamu tahu akibatnya. Nada suaranya rendah, namun mengancam. Ahmad hanya menunduk, bukan karena takut, tapi karena tenang. Silahkan, jawabnya pelan. Jawaban itu seperti menjulut sesuatu. Tentara itu langsung emosi. Ia mengangkat tangannya, bersiap menghukum. Namun di detik itu, semua terasa melambat. Angin berhenti sejenak. Debu seperti menggantung di udara. Dan Ahmad hanya menutup matanya. Lalu, terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat tentara itu mencoba menyakitinya, Ahmad tidak bereaksi, tidak menjerit, tidak jatuh. Seolah tubuhnya tidak merasakan apa-apa. Tentara itu terdiam, mengernyit, mencoba lagi. Kali ini lebih keras. Namun hasilnya sama. Ahmad tetap diam, tetap berlutut, tidak berubah. Wajahnya tetap tenang. Para tentara mulai saling berpandangan. Kebingungan perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Bisik salah satu dari mereka. Tentara yang tadi mencoba mundur satu langkah. Matanya membesar. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menatap Ahmad, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak mungkin. Ia mencoba lagi, dengan cara lain. Namun tetap, tidak ada perubahan. Ahmad tetap seperti itu, tenang, tidak terluka, tidak terguncang. Kini suasana benar-benar berubah. Yang tadi penuh tekanan, menjadi penuh kebingungan. Beberapa tentara mulai gelisah. Beberapa bahkan mundur. Karena apa yang mereka lihat tidak masuk akal. Di tengah semua itu, Ahmad perlahan membuka mata, menatap mereka satu persatu. Tanpa amarah, tanpa dendam, hanya ketenangan. Lalu ia berkata pelan, "Saya tidak melawan, saya hanya dijaga." Kalimat itu sederhana tapi menghantam. Tidak ada yang langsung menjawab, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Yang mereka hadapi bukan sesuatu yang biasa. Dan untuk pertama kalinya, bukan Ahmad yang merasa tertekan, tapi mereka yang mulai kehilangan kendali. Salah satu tentara menurunkan senjatanya sedikit. Matanya masih tertuju pada Ahmad. "Apa? Kamu ini?" ucapnya pelan. Ahmad tidak menjawab. Ia hanya menunduk kembali, melanjutkan zikirnya dalam hati. Sementara itu, di kejauhan, matahari mulai benar-benar tenggelam, meninggalkan langit yang gelap. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah kejadian telah mengubah segalanya. Namun ini belum akhir, karena apa yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih besar dan jauh lebih mengguncang. Langit malam akhirnya benar-benar turun. Gelap menyelimuti reruntuhan kota itu. Hanya diterangi cahaya redup dari api kecil di kejauhan dan lampu kendaraan militer yang sesekali melintas. Namun suasana di tempat itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika tadi penuh tekanan, kini berubah menjadi sesuatu yang aneh. Sunyi, tapi penuh kegelisahan. Para tentara masih berdiri mengelilingi Ahmad.
Namun jarak mereka tidak lagi sedekat tadi. Beberapa dari mereka secara tidak sadar mundur satu langkah. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ahmad masih di posisi yang sama, berlutut, tangan terikat. Namun wajahnya tetap tenang. Bahkan di tengah situasi itu, ia perlahan melafalkan doa dalam hati. Salah satu tentara yang tadi mencoba menyakitinya masih terlihat terguncang. Ia berjalan mondar-mandir, mengusap wajahnya sendiri, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Tentara lain mendekat. Apakah dia pakai sesuatu? Pelindung? Trik? Mereka mulai berdiskusi. Namun tidak ada jawaban, karena semua yang mereka lihat tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Lebih berat, lebih tegas. Semua langsung menoleh. Seorang perwira datang, berpakaian lebih rapi, dengan pangkat di bahunya. Wajahnya serius dan penuh kendali. Ia berhenti beberapa meter dari Ahmad, menatam situasi, lalu bertanya singkat. "Apa yang terjadi di sini?" Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa saling pandang, seolah ragu untuk menjelaskan. Akhirnya, salah satu tentara maju. Dia tidak bisa disakiti. Perwira itu mengernyit. Tidak bisa disakiti. Maksudnya, sudah dicoba, tapi tidak terjadi apa-apa. Perwira itu terdiam, menatap Ahmad lebih dalam. Langkahnya perlahan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Ahmad. Beberapa detik, ia hanya melihat, mengamati, tanpa berkata apa-apa. Ahmad membuka mata, dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian. Hanya dua manusia yang berdiri di dua sisi berbeda. Perwira itu akhirnya berbicara. "Kamu siapa sebenarnya?" Nada suaranya tidak keras, tapi penuh wibawa. Ahmad menjawab pelan. "Saya hanya relawan." Perwira itu tidak langsung percaya. Ia menunduk sedikit, menatap ikatan di tangan Ahmad, lalu berkata, "Lepaskan." Semua langsung terdiam. Beberapa tentara saling melihat, seolah tidak yakin. "Lepaskan dia," ulang perwira itu. Kali ini lebih tegas. Akhirnya, salah satu tentara maju dengan ragu. Ia membuka ikatan di tangan Ahmad. Tali itu jatuh, dan untuk pertama kalinya, Ahmad bebas. Namun, ia tidak langsung berdiri. Ia tetap di tempatnya, perlahan mengusap pergelangan tangannya, lalu menunduk, seolah tetap rendah hati. Perwira itu memperhatikannya. "Kamu bisa pergi." Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Namun, tidak ada yang membantah. Ahmad perlahan berdiri. Tubuhnya tegak meskipun lelah. Ia menatap sekeliling, melihat para tentara yang kini tidak lagi agresif, melainkan bingung. Bahkan beberapa terlihat seperti berpikir keras. Ahmad tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap perwira itu, lalu mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Kemudian, ia mulai berjalan, perlahan, meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang mengejar. Semua hanya diam, melihatnya pergi. Di tengah langkahnya, angin malam berhembus, membawa debu dan suara sunyi. Namun di dalam hati beberapa orang, sesuatu mulai berubah. Pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab tentang siapa pemuda itu, tentang apa yang mereka lihat, dan tentang sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka pahami. Di kejauhan, Ahmad terus berjalan, meninggalkan reruntuhan. Namun perjuangannya belum selesai, karena di tempat lain masih banyak yang membutuhkan. Dan di sisi lain, tanpa ia sadari, kejadian malam itu akan terus teringat di benak mereka yang menyaksikan, dan menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Langkah kaki Ahmad terdengar pelan di atas tanah berdebu. Malam semakin dalam, angin dingin menusuk kulit. Namun ia tetap berjalan, perlahan, tanpa terburu-buru. Di belakangnya, tempat itu masih sunyi.
Para tentara masih berdiri, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, seolah semua yang baru saja terjadi masih membekas kuat di pikiran mereka. Perwira yang tadi memberi perintah masih menatap ke arah Ahmad yang semakin menjauh. Tatapannya tidak lagi keras, melainkan penuh tanda tanya. Ia menoleh ke arah anak buahnya. Tidak ada yang mengikuti. Perintah itu singkat, tapi jelas. Dan anehnya, tidak ada yang membantah. Tidak ada yang berani melawan. Seolah mereka semua merasakan hal yang sama, bahwa pemuda itu bukan ancaman. Sementara itu, Ahmad terus berjalan, melewati puing-puing, melewati bangunan yang runtuh, hingga akhirnya ia sampai di sebuah area yang lebih sepi. Ia berhenti, menarik napas panjang, lalu duduk di atas batu besar yang pecah. Tangannya masih terasa perih bekas ikatan, namun wajahnya tetap tenang. Ia menengadah ke langit, yang gelap tanpa bintang, lalu berbisik pelan, "Alhamdulillah." Bukan karena ia bebas, tapi karena ia masih diberi kesempatan untuk melanjutkan, untuk membantu. Beberapa saat kemudian, suara langkah kecil terdengar. Ahmad menoleh. Seorang anak kecil yang tadi ia tolong berlari mendekat dengan napas terengah. Mister, panggilnya pelan. Ahmad tersenyum, berjongkok. "Kenapa kamu di sini?" Anak itu langsung memeluknya. Erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Ahmad terdiam, lalu membalas pelukan itu. Perlahan, "Sudah tidak apa-apa," ucapnya lembut. Anak itu hanya mengangguk, namun matanya masih menyimpan ketakutan. Ahmad mengusap kepalanya, lalu berdiri. "Yuk, kita cari tempat yang aman." Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah tenda darurat, di mana beberapa relawan lain berkumpul. Begitu melihat Ahmad, mereka langsung terkejut. "Ahmad, kamu kemana saja? Barusan ada kabar kamu ditangkap." Ahmad tersenyum kecil. "Alhamdulillah, sudah tidak apa-apa." Namun mereka tidak percaya begitu saja. "Bagaimana kamu bisa lolos?" Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab sederhana, "Allah yang menjaga." Jawaban itu membuat mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh, karena mereka tahu, apapun yang terjadi, bukan sesuatu yang biasa. Malam itu, Ahmad kembali membantu, seperti biasa, membagikan makanan, mengobati luka, menenangkan orang-orang yang trauma, seolah tidak ada yang terjadi, seolah kejadian tadi tidak mengubah dirinya. Namun sebenarnya, banyak yang berubah. Keesokan harinya, cerita itu mulai menyebar, tentang seorang relawan yang tidak bisa disakiti, tentang ketenangan di tengah ancaman, tentang seseorang yang membuat para tentara tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, di markas kecil militer, perwira itu duduk diam di ruangannya, tangannya di atas meja, matanya kosong. Ia mengingat kembali kejadian semalam. Setiap detil, setiap momen. Dan semakin ia mengingat, semakin ia tidak mengerti. Ia menoleh ke arah salah satu anak buahnya. "Kamu lihat juga kan?" "Iya, Komandan." "Menurutmu, itu apa?" Tentara itu terdiam, lalu menjawab pelan. "Saya tidak tahu, tapi itu bukan hal biasa." Perwira itu menghela napas, lalu berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. "Cari dia." Perintah itu membuat suasana berubah. "Maksudnya ditangkap lagi?" Perwira itu menggeleng pelan. "Bukan, saya ingin bicara." Kalimat itu membuat anak buahnya bingung, namun ia tidak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, Ahmad masih berada di tenda, sedang membalut luka seorang pria tua. Tangannya bekerja pelan, penuh perhatian. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang mencarinya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memahami. Dan tanpa disadari, kejadian semalam telah membuka sesuatu,
bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hati orang-orang yang menyaksikannya. Dan perjalanan Ahmad belum selesai. Justru baru saja memasuki bab yang lebih dalam, di mana bukan hanya tubuh yang diuji, tapi hati dan keyakinan. Pagi itu datang dengan cahaya yang redup. Matahari tertutup awan tipis, seolah langit pun masih menyimpan kesedihan dari hari-hari sebelumnya. Di tenda darurat, aktivitas sudah mulai berjalan sejak subuh. Suara langkah kaki relawan, percakapan pelan, dan sesekali tangisan anak-anak menjadi latar kehidupan yang terus berjalan di tengah kehancuran. Ahmad duduk di sudut tenda. Di depannya seorang pria tua yang tangannya sedang dibalut. Tangannya bergerak pelan, hati-hati, penuh perhatian. "Sudah, Pak, insya Allah ini cepat sembuh," ucap Ahmad lembut. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu bukan orang sini, tapi kamu yang paling sering ada untuk kami." Ahmad tersenyum kecil. "Semua sama, Pak, kita hanya saling membantu." Namun di dalam tenda, beberapa relawan lain mulai berbisik. Mereka membicarakan sesuatu yang sejak tadi pagi menjadi topik utama. "Kamu dengar? Tentara itu cari Ahmad?" "Serius?" "Iya, katanya bukan mau nangkap, tapi mau ketemu." Bisikan itu akhirnya sampai ke telinga Ahmad. Ia terdiam sejenak. Tangannya berhenti, namun wajahnya tetap tenang. Salah satu temannya mendekat. "Mat, kamu yakin aman?" Ahmad menatapnya. "Kalau niatnya baik, insya Allah aman." Jawaban itu sederhana, tapi penuh keyakinan. Beberapa jam kemudian, suasana di luar tenda berubah. Beberapa kendaraan militer berhenti tidak jauh dari lokasi. Beberapa tentara turun, namun kali ini tidak dengan sikap agresif. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya langkah pelan. Dan tatapan yang serius. Relawan mulai waspada. Beberapa mundur, beberapa berdiri melindungi anak-anak. Namun Ahmad justru berdiri dan melangkah keluar. Ia berjalan pelan menghadap mereka. Dan di antara para tentara itu, ia melihat wajah yang tidak asing. Perwira yang tadi malam membebaskannya. Mereka saling menatap. Beberapa detik yang terasa panjang. Perwira itu akhirnya maju, mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat bahwa tidak ada ancaman. "Saya tidak datang untuk menangkap," ucapnya. Nada suaranya lebih tenang, lebih manusiawi. Ahmad mengangguk pelan. "Saya tahu." Perwira itu terlihat sedikit terkejut, seolah tidak menyangka jawaban itu. Ia mendekat, berdiri cukup dekat. "Semalam, apa yang terjadi?" Pertanyaan itu langsung, tanpa basa-basi. Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak ada apa-apa." Perwira itu mengernyit, "Tidak mungkin. Semua melihatnya." Ahmad menatapnya dengan tenang. "Kalau kita tidak berbuat salah, Allah yang menjaga." Kalimat itu membuat perwira itu diam. Lama. Ia tidak membantah, tapi juga tidak sepenuhnya mengerti. "Apakah kamu tidak marah?" tanyanya lagi. Ahmad menggeleng. "Untuk apa? Mereka menyakitimu, mengikatmu." Ahmad tersenyum kecil. "Kalau saya balas, apa bedanya saya dengan mereka?" Jawaban itu menghentikan semua. Bahkan tentara di belakang pun terdiam, karena mereka tidak terbiasa mendengar jawaban seperti itu. Perwira itu menunduk sedikit, lalu kembali menatap Ahmad. "Kamu berbeda." Ahmad tidak menjawab. Ia hanya diam. Namun di dalam diam itu ada sesuatu yang terasa, tenang namun kuat. Perwira itu menarik nafas panjang, lalu berkata pelan,
Saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya lihat semalam. Tapi, saya tahu itu bukan sesuatu yang biasa. Ahmad hanya berkata, "Tidak semua harus dijelaskan." Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Angin berhembus, membawa debu halus. Namun suasana tidak lagi tegang. Justru lebih ringan. Perwira itu akhirnya berkata, "Saya tidak akan mengganggumu lagi. Dan saya akan pastikan orang-orang di sini tidak disakiti." Kalimat itu membuat para relawan terkejut. Bahkan Ahmad pun sedikit terdiam, namun ia hanya mengangguk. "Terima kasih." Perwira itu menoleh ke arah sekeliling, melihat tenda, melihat anak-anak, melihat luka. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat musuh. Ia melihat manusia. Ia berbalik, memberi isyarat ke anak buahnya, dan mereka pergi, tanpa keributan, tanpa ancaman. Ahmad berdiri di tempatnya, melihat mereka menjauh. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya harapan, bahwa mungkin, sedikit demi sedikit, sesuatu mulai berubah. Dan di tengah reruntuhan itu, sebuah percakapan sederhana telah membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Siang itu terasa berbeda, bukan karena keadaan di sekitar berubah drastis. Reruntuhan masih ada, debu masih beterbangan, dan suara tangisan masih terdengar di beberapa sudut. Namun, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Di dalam tenda darurat, suasana sedikit lebih tenang. Beberapa anak mulai berani bermain, meskipun hanya dengan benda-benda sederhana. Beberapa ibu mulai memasak, dan relawan bekerja seperti biasa. Namun di antara semua itu, Ahmad tetap sama, tidak berubah. Ia berjalan dari satu orang ke orang lain, membantu, mendengar, dan menenangkan. Seolah kejadian besar yang ia alami tidak meninggalkan bekas. Namun sebenarnya, bukan tidak ada perubahan, melainkan hatinya semakin kuat, semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain, di sebuah pos militer yang tidak terlalu jauh, perwira itu duduk sendirian di dalam ruangan sederhana. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin, namun tidak tersentuh. Matanya kosong, pikirannya jauh. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Ahmad. Setiap kata, setiap ekspresi, setiap ketenangan yang tidak bisa ia pahami. Seorang anak buahnya masuk. "Komandan," perwira itu tidak langsung menoleh. "Iya, kami sudah pastikan area itu aman." Perwira itu mengangguk pelan. "Bagus." Namun anak buahnya tidak langsung pergi. Ia terlihat ragu, seolah ingin bertanya sesuatu. "Ada apa?" tanya perwira itu akhirnya. "Komandan, tentang pemuda itu." Perwira itu menoleh, menatapnya. "Kenapa? Apakah kita benar-benar akan membiarkannya?" Pertanyaan itu mengandung banyak makna. Perwira itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak semua hal harus kita kendalikan." Jawaban itu membuat anak buahnya bingung. Namun ia tidak berani membantah. "Kadang kita hanya perlu melihat dan belajar," lanjut perwira itu. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat telah menggoyahkan sesuatu. Bukan tentang kekuasaan, tapi tentang keyakinan. Sementara itu, di tenda, Ahmad sedang duduk bersama seorang anak kecil, anak yang kemarin ia temui. Wajah anak itu masih menyimpan trauma, namun kini sedikit lebih tenang. "Namamu siapa?" tanya Ahmad lembut. "Yusuf," jawab anak itu pelan. Ahmad tersenyum. "Yusuf, kamu kuat ya?" Anak itu mengangguk kecil, namun matanya berkaca-kaca. "Kenapa mereka marah sama kita?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Ahmad terdiam karena tidak mudah menjawabnya. Ia menatap anak itu, lalu berkata pelan, "Kadang orang marah karena mereka tidak mengerti, dan tugas kita bukan membalas, tapi tetap jadi baik."
Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, namun ia merasa tenang. Ahmad memusap kepalanya. Selama kita baik, Allah tidak akan meninggalkan kita. Di kejauhan, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka membawa makanan, air, dan bantuan sederhana. Namun bukan hanya itu, mereka juga membawa cerita tentang apa yang terjadi semalam. Tentang tentara yang tiba-tiba berubah. Tentang perintah untuk tidak mengganggu. Dan tentang nama Ahmad yang mulai dikenal. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai sesuatu yang lebih dalam. Seseorang yang membuat orang lain berpikir. Seseorang yang tidak melawan, tapi justru mengubah. Seorang relawan lain mendekat. Mat, kamu tahu nggak? Sekarang banyak yang ngomongin kamu. Ahmad tersenyum kecil. Ngomongin apa? Katanya kamu kebal. Katanya kamu orang istimewa. Ahmad menggeleng pelan. Saya tidak istimewa. Saya hanya berusaha percaya. Namun cerita itu terus menyebar. Dari mulut ke mulut. Dari satu tempat ke tempat lain. Dan tanpa disadari, pengaruhnya semakin besar. Bukan dalam bentuk kekuatan, tapi dalam bentuk harapan. Dan di sisi lain, perwira itu berdiri di luar posnya, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Mungkin selama ini kita yang salah." Sebuah kalimat yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan dari situlah perubahan kecil mulai terjadi, bukan di medan perang, tapi di dalam hati. Karena kadang yang paling sulit diubah bukan keadaan, tapi cara kita melihatnya. Dan Ahmad tanpa sadar telah memulai itu. Sore itu langit mulai berubah warna. Cahaya matahari perlahan meredup, menyisakan sinar jingga yang menyelimuti reruntuhan kota. Angin berhembus membawa debu halus, namun suasana terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Di tenda darurat, Ahmad masih seperti biasa, berjalan pelan dari satu orang ke orang lain, membantu, mengobati, dan menenangkan. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Orang-orang mulai menatapnya lebih lama, lebih dalam, seolah mereka melihat sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Seorang ibu tua memegang tangannya. "Anak, kamu ini siapa sebenarnya?" ucapnya pelan. Ahmad tersenyum. "Tidak siapa-siapa, Bu. Saya hanya ingin membantu." Namun ibu itu menggeleng. "Tidak, hatimu berbeda." Ahmad hanya diam. Ia tidak membantah, tidak juga membenarkan. Karena baginya, apapun yang terjadi bukan tentang dirinya, melainkan tentang apa yang Allah izinkan. Di sisi lain, di pos militer, perwira itu kembali memanggil beberapa anak buahnya. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. "Kita akan ubah pendekatan." Semua langsung menatap. Mulai hari ini, tidak ada tindakan keras di area sipil. Beberapa terlihat terkejut. "Komandan, ini bisa berisiko." Perwira itu memotong. "Saya yang bertanggung jawab." Nada suaranya tegas, tidak bisa dibantah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak mereka pahami, bahwa keputusan itu tidak hanya datang dari strategi, tapi dari hati yang mulai berubah. Sementara itu, di luar tenda, beberapa anak kecil mulai bermain. Tertawa kecil, sesuatu yang jarang terdengar di tempat itu. Ahmad duduk di dekat mereka, melihat dan tersenyum. Namun tiba-tiba, suara kendaraan terdengar lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini lebih pelan, lebih teratur. Ahmad menoleh. Beberapa tentara datang. Namun bukan dengan senjata terangkat, melainkan dengan sikap yang berbeda. Mereka membawa sesuatu, kotak-kotak besar. Ahmad berdiri, memperhatikan. Para relawan juga mulai mendekat, dengan rasa penasaran. Salah satu tentara turun, dan untuk pertama kalinya,
Tidak ada tatapan tajam, tidak ada emosi. Ia hanya berkata, "Bantuan." Semua terdiam, tidak percaya. Kotak-kotak itu dibuka, berisi makanan, air, dan obat-obatan. Warga mulai saling berpandangan. Beberapa bahkan tidak berani mendekat karena takut ini hanya jebakan. Namun Ahmad melangkah maju, menatap tentara itu, lalu mengangguk pelan, sebagai tanda bahwa ini aman. Barulah warga perlahan mendekat, mengambil bantuan. Dengan hati-hati, masih ada rasa ragu, namun juga harapan. Di kejauhan, perwira itu berdiri, melihat semua dari jauh. Ia tidak mendekat, hanya memperhatikan. Namun di wajahnya terlihat sesuatu yang berbeda. Ketika melihat anak-anak menerima makanan, ketika melihat ibu-ibu tersenyum kecil, ia menarik napas panjang. Seolah beban di hatinya sedikit berkurang. Salah satu anak buahnya mendekat. "Komandan, ini semua karena dia," ucapnya sambil melihat ke arah Ahmad. Perwira itu menatap Ahmad, yang sedang membantu membagikan bantuan. "Bukan, ini karena kita mulai melihat," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat anak buahnya terdiam. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya menjalankan perintah, tapi mulai berpikir. Ahmad sendiri tidak menyadari semua itu. Ia tetap seperti biasa, tidak berubah, tidak merasa lebih. Ia hanya membantu dengan tulus. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu, bahwa perlahan tembok yang keras mulai retak, bahwa kebencian tidak selalu harus dilawan dengan kebencian, dan bahwa bahkan di tempat paling gelap, perubahan bisa dimulai dari satu tindakan kecil. Malam mulai turun kembali, namun kali ini tidak sepekat sebelumnya. Ada cahaya kecil dari tenda-tenda, dari senyuman, dan dari hati yang mulai terbuka. Namun Ahmad tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak luka, masih banyak ujian. Namun satu hal yang pasti, ia tidak sendiri lagi. Karena tanpa ia sadari, apa yang ia lakukan telah menyentuh hati, bahkan dari mereka yang sebelumnya dianggap musuh. Malam kembali turun. Namun kali ini bukan malam yang menakutkan, melainkan malam yang membawa ketenangan yang perlahan tumbuh. Lampu-lampu kecil di tenda menyala, anak-anak mulai tertidur, dan suara angin terdengar lebih lembut. Di sudut tenda, Ahmad duduk sendiri, tangannya menggenggam tasbih kecil, bibirnya berzikir pelan, matanya terpejam. Namun di dalam hatinya, ia merenung tentang semua yang terjadi, tentang bagaimana ia ditangkap, tentang bagaimana ia dibebaskan, dan tentang bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Ia tahu, semua itu bukan kebetulan, namun juga bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Di kejauhan, langkah kaki terdengar. Pelan, Ahmad membuka mata. Seorang pria berdiri di luar tenda, sendirian, tanpa senjata di tangan, tanpa sikap mengancam. Ahmad mengenalinya, perwira itu, yang tadi malam dan tadi siang mengubah segalanya. Ahmad berdiri, melangkah keluar. Mereka kini berdiri berhadapan, tanpa jarak, tanpa ketegangan. Hanya dua manusia yang mencoba memahami. Perwira itu menarik napas panjang, seolah ada sesuatu yang berat di hatinya. "Saya tidak bisa tidur," ucapnya pelan. Ahmad tidak menjawab, ia hanya mendengarkan. "Sejak saya melihat kamu," lanjutnya, "saya mulai mempertanyakan banyak hal." Ia menatap Ahmad. "Kenapa kamu tidak benci kami?" Pertanyaan itu langsung dan dalam. Ahmad terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena benci tidak akan menyelesaikan apa-apa." Perwira itu menunduk. "Dan kalau saya di posisi kamu, mungkin saya sudah marah." Ahmad tersenyum tipis.
Setiap orang punya pilihan. Dan saya memilih untuk tetap jadi baik. Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Namun bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh makna. Perwira itu duduk di batu kecil, menatap tanah. Saya sudah lama di sini, ucapnya. Saya melihat banyak hal, tapi saya tidak pernah benar-benar melihat. Ahmad duduk di depannya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kadang, kita baru melihat saat hati kita terbuka. Perwira itu mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengubah semuanya, ucapnya lirih. Tapi saya ingin mulai dari diri saya. Ahmad menatapnya, lalu berkata pelan, "Itu sudah cukup." Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Namun suasana terasa hangat, berbeda dari sebelumnya. Perwira itu akhirnya berdiri, menatap Ahmad sekali lagi. "Terima kasih." Ahmad hanya mengangguk. Semoga Allah memudahkan. Perwira itu berbalik, melangkah pergi, perlahan, namun langkahnya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih pasti. Ahmad kembali duduk, menatap langit malam, yang kini tidak lagi terasa gelap. Karena di dalam hatinya ada ketenangan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini telah mencapai titik akhirnya. Bukan dengan kemenangan besar, bukan dengan perlawanan, tapi dengan perubahan yang lahir dari hati. Beberapa hari kemudian, Ahmad tetap melanjutkan tugasnya. Membantu, menolong, dan menguatkan. Namun kini, situasi mulai berbeda. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi ancaman. Bahkan, bantuan mulai berdatangan. Dari arah yang tidak terduga. Orang-orang mulai hidup kembali. Perlahan. Dan di antara semua itu, cerita tentang Ahmad menyebar. Bukan sebagai sosok hebat, tapi sebagai pengingat bahwa di tengah konflik masih ada kemanusiaan. Bahwa di tengah kebencian masih ada kebaikan. Dan bahwa satu hati yang tulus bisa mengubah banyak hal. Ahmad sendiri tidak pernah mencari perhatian. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Karena baginya, yang terpenting bukan cerita, tapi dampak. Dan di suatu pagi, saat matahari kembali terbit, Ahmad berdiri di antara anak-anak yang tersenyum. Ia menatap mereka, lalu tersenyum. Pelan, karena ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Dan dunia masih punya harapan. Tamat.